Air mata kesekian kali, baju berkabung kesekian kali, dan makam lainnya. Aku berdiri di kumpulan orang dengan tatapan acuh tak acuh. Mama menggenggam tanganku erat saat ia menangis. Aku masih bisa melihat wajahnya saat ia menatapku, dan matanya dipenuhi rasa jijik. "Kenapa kamu tidak bersedih?" teriaknya, menoleh ke arahku sembari kami melewati pintu depan. "Seseorang baru saja meninggal. Bagaimana bisa kamu begitu tak berperasaan?" Lalu entah kenapa, ia meluapkan kekesalannya padaku dan meninggalkanku di lantai sendirian. Itu pertama kalinya ia keras padaku, dan terakhir kali aku melihatnya sebagai orang normal. Aku berusia 8 tahun saat itu, dan baru saja menghadiri pemakaman yang ke-17 dari orang yang tidak kukenal sama sekali. Papa menceraikan Mama saat aku berusia 4 tahun dan menghilang. Hari di mana mereka berpisah, seluruh kehidupanku berubah. Mama mulai mengajakku menghadiri semua upacara pemakaman yang bisa ia temukan, memaksaku diam selama 4-6 jam, berharap aku berdoa untuk orang-orang yang tidak pernah ku kenal. Aku menghadiri begitu banyak pemakaman hingga itu terasa normal. Aku hanya akan duduk di sana tanpa emosi, menunggu sampai acara berakhir. Mama mulai menyadarinya. Sejak usia 10 tahun, setiap selesai dari pemakaman, ia akan bersikap kasar padaku. Ia terus-menerus mengatakan bahwa aku pantas diperlakukan seperti itu karena sudah menjadi anak yang nakal dan tidak berperasaan. Aku mulai mempercayai bahwa aku seorang anak nakal, bahwa itu adalah kesalahanku sampai Mama tidak menyayangiku. Aku belajar dari rumah selama ini. Aku tidak diizinkan untuk keluar bermain di taman bermain dekat rumah. Aku tidak boleh ikut serta dalam semua aktivitas menyenangkan. Aku tidak diizinkan berteman. Aku hanya boleh menonton TV 3 jam sehari. Tapi terkadang itu tergantung seberapa baik diriku atau seberapa sedih aku saat di pemakaman. Mama ingin agar aku selalu bersedih setiap waktu. Aku tidak pernah mengerti kenapa Mama memperlakukanku seperti ini. Saat usiaku menginjak 15 tahun, aku sudah menghadiri 60 acara pemakaman. Aku ingat hari di mana semuanya berubah. Tiba-tiba, mamaku ditabrak oleh pengemudi mabuk. Ia meninggal di tempat, kata polisi padaku. Aku begitu terkejut dengan kabar itu dan hanya bisa diam. Beberapa jam kemudian, seorang lelaki masuk ke ruangan dan bertanya, "Di mana putriku?" Ia melihatku, bersimpuh pada lututnya dan memelukku. Ia menangis. Instingku mengatakan bahwa ia adalah papaku. Setelah melihat bahwa mamaku meninggal dan aku tidak memiliki wali lainnya, polisi menghubungi papa. Ia dengan segera memesan tiket kereta dan bergegas menemuiku. Tapi papalah yang meninggalkanku dengan mama yang kasar. Ia yang menyebabkan semua ini terjadi. Tapi setelah kulihat papa, aku menyadari bahwa aku tidak membencinya. Aku tidak tahu kenapa, tapi kasih sayangnya membuatku tenang. Kami pergi dari kantor polisi bersama. Papa mengajakku ke restoran bagus dan kemudian ke hotel. Ia memintaku duduk dan menceritakan semuanya. Setelah perceraian, hak asuh dibagi 2, tapi Mama membawaku jauh ke kota kecil ini sehingga Papa tidak bisa menemukanku. Mama menjauhkan Papa dari kehidupanku, tapi ia selalu ingin menemui dan membawaku bersamanya. Papa menjelaskan bahwa Mama sakit. Mama memiliki ADD, bipolar, dan OCD. Mama juga manipulator handal, membuat Papa menikahinya dan memanfaatkanku di hidupnya. Mama sangat mencintai Papa dengan caranya yang salah. Perceraian itu menjadi beban berat baginya, dan kondisinya memburuk, membuatnya semakin tidak terkendali. Dengan segera semuanya menjadi masuk akal. Mama memanfaatkanku sebagai obat penenangnya. Ia mengajakku ke semua pemakaman itu agar aku bersedih. Ia membutuhkan anak yang tidak bahagia untuk merasa lega, dan dalam prosesnya, ia mencuri masa kecilku. Kenyataan ini membuatku marah. Papa dan aku menetap di kota itu bersama hingga upacara pemakaman. Aku akhirnya menghadiri pemakaman seseorang yang kukenal. Tapi seseorang itu, ironisnya sekarang terasa seperti orang asing.
Selama acara, tidak satu pun dari kami berdua menangis. Saat tiba waktunya untuk mengucapkan perpisahan terakhir, kukatakan, kamu mendapatkan yang sepantasnya. Dan aku pergi meninggalkannya, tidak pernah kembali. Aku 23 tahun sekarang, dan dikelilingi keluarga yang bahagia. Papa yang menyayangiku, mama tiri yang memperlakukanku seperti anaknya sendiri, 2 saudara tiri, dan kakek nenek yang terbaik. Aku masih menemui terapis untuk mengatasi apa yang sudah mama lakukan padaku. Tapi bisa ku bilang, aku beruntung memiliki keluargaku saat ini. Aku tahu bahwa diriku adalah milikku sendiri, dan aku tidak akan pernah membiarkan orang lain memanfaatkanku untuk kepentingan mereka lagi.